Pasuma Tuhan pagulani huriani lewon hada meoni di saluhut naruasi parhite ambai lama guji goarmi. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini, Minggu 28 Agustus 2022. Yang pertama, jemaat yang beribadah di Minggu 21 Agustus 2022, kaum bapak 12 orang, kaum ibu 22 orang, muda-mudi pria 7 orang, muda-mudi wanita 13 orang, penatua 5 orang, berjumlah 59 orang. Yang kedua, minggu kita hari ini adalah kunjungan dari Bapak Pendeta HKI Tanjung Haluan. Yang ketiga, evangelisasi kita pada hari ini di rumah Bapak Irfan Kapahan masuk setelah pulang gereja. Yang keempat, anak nasional. Nah, di hari Sabtu tanggal 7 bulan 2 tahun 2022 dikasih bersama Tuhan tadi sadar dana guru di keluarganya Amat Kasih Sarah Setangkap dinantai guru Sitorus yang divisi 2 kipas bedak dana Somonenang Natorasna. Persembahan kita di minggu tanggal 21 Agustus 2022. Persembahan pertama 349.000, persembahan kedua 239.000, persembahan ketiga 239.000, persembahan sekolah minggu 36.000, berjumlah 857.000 rupiah. Ucapan terima kasih Manang Hamlater siap keluarganya Bapak Maya Sinurat karena Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki bagi anak mereka Maya yang Sinurat Manang Pahuku Bawa alami tetap rumah mulai adanya sidia di pasto dan dana anak kelasnya Hamlaternya 200.000 rupiah. Jenazah Hamlater siap keluarganya Bapak Sarah Sitanggan alamat mulai adanya sidia dan di tongan-tongan di keluarga Nasidia di pasto dan tenani Somonenang Natorasna ucapan terima kasihnya 200.000 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita. Damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala budi dan akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita buka Alkitab kita, firman Tuhan menjadi khotbah pada minggu kita. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Kita baca dengan responsor ya. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak pengatua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau hidup aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah firman Tuhan kita dengan tema minggu ini untuk semua gereja Lutheran, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Khotbah kita ini sama persis dengan khotbah kita 2 minggu yang lalu. Mengikut Yesus dengan secara totalitas, Sian Nasaroha. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan tentang khotbah ini, di mana Yesus datang ke Yerusalem, dan memang di sana adalah sebuah peristiwa di mana Yesus akan mengalami penderitaan dan akan mengalami apa yang sudah dibuatkan tentang Tuhan dalam programnya untuk penyelamatan umat manusia. Namun terkadang dalam perjalanan proses Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, mandat yang dia terima, tugas mulia yang dia terima, yang dia emban, banyak duri, banyak tantangan, banyak yang tidak menyukai. Ya. Maka dikatakan dengan firman Tuhan ini bahwa saatnya akan tiba di mana Tuhan Yesus di dalam melakukan program penyelamatan dia akan seperti tadi sudah dikatakan ahli-ahli Taurat, ya, imam-imam kepala, tua-tua Israel, ini kan orang-orang yang terdekat dengan Yesus, dan sekaligus orang-orang yang sedang bekerja di bait Allah. Tetapi justru orang inilah yang menghalangi, yang menghambat kehendak Tuhan. Dan termasuk salah satu murid Yesus yang paling disayangi, Simon Petrus. Sepintas kalau kita renungkan tentang apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus, apa katanya? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Saya undang ma'ale guru erat hubungan mereka, ya, dalam kesehariannya, tetapi justru menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi musuh dalam selimut, tetapi justru menjadi pihak ketiga, ya kan? Di dunia ini, di Portivion sampai keluar DRD, pihak ketiga, susar nomor rumah tangga, itu kan, susar nomor suami istri, ada pihak ketiga manigai, termasuk mah selingkuhan lah, termasuk mah bahkan asing, ya, padahal terdekat, yang sudah saling mengetahui, sudah saling curhat tentang apa yang dialami masing-masing, tetapi justru salah satu di antara mereka ini, ya, mabasega, makan hancur, sama seperti Simon Petrus. Dia adalah mewakili semua orang yang sampai saat ini, ya, itu sering terjadi pihak ketiga, sumber malapetaka. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan percayakan seluruhnya 100% isi hatimu kepada orang selain kepada Tuhan Yesus.
waktumu tertukar dengan waktu keluarga. Kau tukar Yesusmu dengan orang kafir. Sering terjadi apa? Ya, kan? Maka Tuhan berkata seperti khotbah kita 2 minggu yang lalu. Apakah Anda pikir aku datang ke bumi ini, ke dunia ini untuk membawa damai? No. Aku datang bawa pertentangan. Suatu kali dari Tuhan ada seperti itu membuat damai. Damai, paniraman dotahe. Paniraman artinya hubungan suami istri. Ya. Iku marano istri do suami istri do geleng. Geleng menang keluarga tu simatua, paruman tu simatua terjadi pertentangan. Karena apa? Karena memprioritaskan Tuhan Yesus. Maka itulah kita tema kita ini juga seperti itu. Mengikut Yesus, menyangkal diri, ya, mengikut salib. Jadi ini tadi tentang pihak ketiga. Inilah penghancur di kalangan kelompok Yesus sendiri, termasuk ya, ini sudah nama cahaya Tuhan Yesus, nama Tuhan Libana, taman kesemaan, taman cahaya, sikit itu kan, ya, dia tukar Yesus dengan harga rupiah, ya, ini kan pihak ketiga, datang iblis dipakai pihak ketiga ini merusak, ya, mengacau balaukan semua. Dan sampai sekarang, seperti saya katakan tadi, dan jangan-jangan itulah yang terjadi di kita ini. Tahun 3 hingga malam minggu, kawan-kawan kita dan yang lain-lain. Memang satu-satunya mengikut Yesus bukan berarti harus datang ke gereja. Bukan itu memang syarat utama. Ya. Anda di rumah pun, Anda di mana-mana pun bisa Anda mengikut Yesus. Tetapi janganlah kehendak Yesus. Di mana kau berada, apa yang kamu kerjakan, di sana ada kehendak Yesus. Jangan lalaikan, jangan tukar dengan yang lain-lain. Jangan tukar dengan jabatanmu, jangan tukar dengan hartamu. Ya. Keselamatan itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Dan memang tugas kita dalam gereja ini bukan untuk mencari keselamatan. Tetapi apa? Tugasmu paling utama adalah memberikan keselamatan kepada yang lain. Karena apa? Keselamatan sudah lebih awal diberikan kepada kita. Tugas kita datang ke gereja tidak melulu supaya aku diampuni, dosaku diampuni, supaya aku mendapat berkat, supaya aku diselamatkan. Bukan. Nomor 5 deh. Kalau itu motivasi kita ya. Nomor 5 deh motivasi ini. Paling utama adalah bagaimana berkat yang datang dari Tuhan itu, yang sudah kau terima itu, boleh kau berbagi berkat dengan sesamamu. Berbagi keselamatan, ya. Menurut agama kita Said, mari kita doakan hari ini saudara kita ada yang sakit di rumah sakit, anak kita Febri, Febri mereka urus 5 juta, pinangi guru panggabean, hari ini terbaring di rumah sakit. Apa yang bisa kita lakukan dari tempat kita ini, dari tempatmu nanti di rumah, dari tempatmu nanti kamu bekerja, ya, berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang untuk mendengar. Di Yesaya 50 ayat 1. Dan orang gajeng tangan di jauh bala parwahon. Dalam damar hamar penggola sumar binegi. Jadi dari tempatmu bekerja bisa juga kita menyuarakan kepada Tuhan. Tuhan tolong bantu dia. Ya. Inilah kehendak Tuhan. Inilah yang kita lakukan, dan itulah tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Batu, kita datang menghinggapi penyakit, kita sahid manaro, sahid narene, ujungnya hebat secara bumi kita sediakan hanya untuk beli pil, beli obat. Artinya, ya kan? Jadi janganlah itu kita anggarkan di hadapan Tuhan, tiadaan kita, pangkat kita, jabatan kita, harta kita, semua tiadakan lagi di hadapan Tuhan. Kosongkan hatimu, kosongkan dirimu, kosongkan hidupmu. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang masuk. Biarlah itu yang terdepan di dalam hidupmu. Dan jangan sekali-sekali tukar Yesusmu dengan apapun yang ada di dunia ini. Jangan perjualbelikan Tuhanmu. Jangan perjualbelikan imanmu. Jangan seperti duit demi uang iman tergadai. Itulah kepanjangannya. Ingat itu Bapak Ibu. Duit demi uang iman tergadai. Jangan gadaikan imanmu hanya oleh karena kau diiming-imingi jabatan seperti Ferdi Sambo.
diiringi jabatan. Kau sepertigakan katanya, lakukan ini. Ternyata apa? Nonsen, ya kan? Malah penderitaan yang datang sama dengan kita. Jangan kau diiming-imingi oleh harta jabatan dengan syarat lakukan Yesus Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Untuk apa? Seperti katanya, mago bosan, dipahami. Ya, untuk apa semua itu jika akhirnya bosanmu hilang, hartamu hilang, Yesusmu hilang, surgamu hilang. Ingatlah Bapak Ibu, neraka sudah di tanganmu. Bunga di tangan neraka. Unang pola lude kita. Dan boleh kalau manak, boleh kalau membunuh, semua ini sudah didongan, asal masuk ke neraka. Bunga di tanganmu. Jadi kan saudara tidak selangkah lagi supaya kamu menyeberang ke surga. Ini tugas kita. Mau neraka ini, udah begini. Ada tangan, nggak aman. Mau ke neraka. Ada buharu, kalau udah mengisi bersama, kan, marilah kita keluar dari sana, kita bergerak menuju surga. Tinggalkanlah neraka, ya. Neraka di tanganmu tinggalkan. Raihlah surga. Caranya bagaimana? Inilah tema kita, menyangkal diri, memikul dan mengikut Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, mereka berada di rumah sakit, anak kami baik Tuhan sedang terbaring. Tuhan, Engkaulah yang mengobati. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh pada niburun dihami. Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Hanya dengan kuasa-Mu kami tahu bahwa Tuhan mampu. Oleh karena itu Tuhan berikanlah kuasa-Mu supaya anak kami bisa sehat kembali dan bisa melakukan pekerjaan dan bisa mengikut Kamu Tuhan, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam semua Tuhan apa keadaan dan apa yang Dia kerjakan. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Terimalah kami Tuhan, semua lagu-lagu pujian kami dan doa-doa kami, persembahan kor dari remaja dan juga kaum ibu. Tuhan terimalah menjadi persembahan yang harum. Biarlah ini Tuhan menjadi memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tahirkan kami dan layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.